materi itu adalah Miss Rik ya, Pak Riki ya. Dan Miss Rik akan memberikan materi dan jikalau tidak ada rekan-rekan lain yang join, sesi ini bisa menjadi lebih private untuk Dina atau one on one ya. Jadi lebih konsultasi nih jikalau ada hal-hal yang lebih seru untuk ditanyakan. Iya Pak Riki ya, Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Riki. Oke. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan share tentang sales course, maksudnya arah sales saat terjadi kejadian luar biasa seperti sekarang. Jadi sebanyak ekonom bisnis yang bilang bahwa untuk bisa recovery itu nggak bisa langsung 1 bulan atau 6 bulan. Setidaknya bisa minimal 1 tahun harus merangkak lagi dari bawah bagi sebagian besar industri. Oke. Lalu kalau misalnya kita punya bentukan sales yang baru, jadi gini, saya ngelihat fenomena baru setelah ada pandemi ini, banyak sekali ibu rumah tangga yang mencoba memasak, membuat satu produk, memasarkan produk. Ada di satu forum saya baca bahwa sebenarnya memasarkan produk itu tidak bisa hanya dengan gaya rumahan. Rata-rata itu sekarang karena kita mempunyai produk mandiri, kita bikin produk sendiri, bikin promo sendiri, yang adminin di Instagram juga sendiri, semuanya serba sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kejadian kayak gitu, itu kita bisa dianalogikan sebagai Rambo yang Sylvester Stallone tuh ya. Jadi dia segala sesuatu dilakukan sendiri tanpa memikirkan masa depan. Jadi nanti setelah pandemi usai, tiba-tiba Instagramnya udah nggak aktif. Maksudnya Instagram jualan sudah nggak aktif, ya kan? Terus sudah nggak pernah update PO lagi. Jadi sebenarnya apa yang harus terjadi saat kita mau menjual sesuatu, baik itu barang mandiri maupun konsinyasi, yang perlu kita lakukan adalah set sales plan ke depan mau kayak apa. Apalagi di era pandemi yang sekarang. Contoh misalnya, seandainya dunia retail anggaplah jualan kosmetik, ya kan? Anggap jualan kosmetik di mall-mall. Kan begitu kita masuk satu department store, biasanya tuh ada kosmetik, ada parfum dan lain-lain ya di pintu masuk itu. Terus apa kiat-kiat mereka untuk menjual? Pertama, pakai iklan. Dan iklannya terkadang menurut saya memang bukan target marketnya, tapi bagi saya nggak tertarik lihat iklannya. Anggaplah kamu lihat iklan penghilang noda di wajah misalnya gitu ya, tapi yang mahal dari Paris misalnya. Dia iklannya cuman kalau di majalah ya, iklannya cuman selembar halaman, terus ada cewek cantik megang produk apa segala macam. Kalau masih menggunakan metode seperti itu di era pandemi seperti ini, saya rasa sudah bukan lagi hal yang bijak. Mengapa? Karena kita akan menyasar produk ke orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak terdampak pada pandemi. But then again, untuk orang yang sudah pernah membeli, mereka pasti akan membeli kembali karena merasakan manfaatnya. Tapi untuk orang yang baru mau mencoba, ini akan jadi masalah. Kenapa akan jadi masalah? Karena mereka melihat bahwa sekarang kebutuhan saya bukan makeup dan iklan Anda tidak membuat saya menjadi butuh juga. Gitu. Saya kasih contoh, kenapa kita tidak menggunakan bahasa marketing yang mudah viral, ya kan? Contoh misalnya, uh, ada model yang berwajahnya lucu, anggaplah komedian gitu ya, cowok cewek, terus yang satu lagi beneran um, model catwalk atau foto model yang memang cantik. Jadi misalnya nih si foto model yang cantik ketemu sama yang lucu lah gitu, yang kurang menarik tapi wajahnya lucu aja, bikin ketawa. Tiba-tiba ngedeketin si cewek yang satu lagi, terus dia ngasih produk yang mahal itu,
Dia kasih cengetus dengan ngomong, "Karena buluk bukan opsi." Gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Itu coba bisa bayangin dengan kalimat sependek itu aja, akhirnya bisa jadi meme ya, kalau kita Indonesia bilangnya meme-meme gitu ya. Bisa jadi meme bahwa nanti setiap mau mau ngeledekin orang, mau mau apa segala macam itu bisa jadi bahasa, karena buluk bukanlah opsi, misalnya gitu. Nah, kalau kita, eee mau penetrasi ke arah situ, kemungkinan besar nama kita akan terdengar, apalagi di era digital yang multiplikasinya tinggi. Ya, dia multiplikasinya itu cepat gitu ya, di hitungan detik per detik itu menyebarnya, kalau kontennya bagus menyebarnya cepat. Saya kasih contoh adalah, video klip yang di YouTube lagi rame itu yang Aku Bukan Boneka misalnya. Eee, Kenapa itu bisa jadi viral? Karena ada budaya budaya kita membuli secara online. Nah, budaya membuli secara online ini bagi sebagian pelaku industri dijadikan komoditas buat tenar. Jadi ada orang yang memang ada orang yang memang tenar dengan prestasi yang bagus, tapi ada juga orang yang tenar dengan prestasi yang lucu, prestasi yang menyebalkan misalnya. Dan bagi mereka itu mereka bisa kejar terus gitu. Jadi dikarenakan punya kultur bully online ini, kita harus ikutan arusnya. Maksudnya arusnya kayak gini, seandainya kita menciptakan jargon buat satu produk bahwa buluk bukanlah sebuah opsi, nanti lama-kelamaan produk tersebut yang punya, eee, apa, apa sih, menancapkan image-nya di masyarakat. Nah, image masyarakat sekarang kan sudah beralih dari TV. Kalau dulu kan nonton TV tiba-tiba RCTI, oke, udah tahu, terus SCTV, satu untuk semua misalnya. Setelah semua bergeser dari TV, lalu semua bergeser ke dunia digital, dunia internet. Lalu, kalau sudah kejadian kayak gitu dan kita tidak mau ikutan, saya rasa ini adalah satu, apa sih, setback, kemunduran bagi, dunia sales. Kalau kalian mau jualan rumah, bikinlah jargon-jargon yang viral. Kalau kalian mau jualan apa, makanan, bakwan pun sekalipun bakwan, mau jualan di depan rumah, bikinlah satu jargon yang viral. Nah, ini ada ilmunya, ini ada caranya. Jadi makanya, bagaimana merubah alur sales dari yang tadinya konvensional menjadi extraordinary. Ada, daya multiplikasinya yang luas, yang kenceng gitu. So, hari ini kita akan bahas tentang itu. Yang pertama, eee, saya akan buka dengan value. Jangan sampai, "Pak, saya jualan sesuatu yang sangat tertier." Misalnya sangat tertier itu apa? Oh, pokoknya, sangat tidak dibutuhkan lah, misalnya gitu. Contohnya apa? Sikat gigi elektrik. Kita udah terbiasa pakai motorik sendiri ya kan, gerakan tubuh, kenapa harus diem aja gini, gitu, elektrik. Apakah itu, tidak dibutuhkan oleh orang? Mungkin orang udah maksudnya dari awal udah skeptis bahwa, "Aduh, siapa ya yang mau pakai?" Gitu kan. "Apaan sih orang gini aja udah gampang dan murah lagi, bisa gonta-ganti setiap minggu, harganya murah." Terus kalau sudah punya barang yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah merubah mindset masyarakat bahwa you actually need this, ya kan? Shift from this to this. Cara meyakinkannya adalah value for money. Jadi value-nya di hidup Anda itu value for money-nya seperti apa kalau ada sikat gigi elektrik. Jadi misalnya harga satu sikat gigi adalah Rp10.000 dan Anda harus ganti misalnya satu minggu sekali atau satu bulan sekali paling lama. Berarti selama 1 tahun itu ada 120 kok 12, ada 12 set, sikat gigi selama 1 tahun yang harus diganti. Lalu
apa yang terjadi dengan sikat gigi elektrik? Bagaimana mereka bisa hanya mengganti-ganti ujung bulunya saja? Dan apakah itu lebih murah secara long term? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, efektivitas dan kecepatan waktu. Contoh misalnya, Anda lupa sikat gigi tapi Anda bawa sikat gigi elektrik ke kantor. Anda cukup izin ke toilet 5 menit semua sudah beres. Kenapa? Karena lebih cepat dan efisien. Jadi banyak hal yang bisa digali. Nah, kampanye value-nya itu bisa bermacam-macam sales activation-nya gitu loh. Ya. Jadi kayak misalnya bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa mengganti sikat gigi secara berkala itu diwajibkan. Dengan kayak gitu, mereka akan melirik produk yang long lasting, ya kan? Contoh, bikinkan satu iklan ya dibuat YouTube, terus eh, kita bikinkan anggaplah anak nongkrong yang lagi dikucilkan satu orang. Tapi nggak pakai anak ini apalagi pada ngobrol, terus ada 5 orang, terus ada satu orang di sini duduknya agak jauh. Ya, di sini tulis aja lagi ngobrol, terus tapi yang ini lagi murung karena kayak nggak diajakin, anggaplah gitu ya. Terus yang ini bilang, yang ini ditulis bawahannya, Adi 24 tahun, ganti sikat gigi seminggu sekali. Yang ini 15 tahun, ganti sikat gigi berapa ya lama. Terus yang ini, misalnya Budi 25 tahun, ganti sikat gigi setahun 2 kali. Cuman gara-gara iklan kayak gitu, orang bisa menjadikan itu referensi kehidupannya mereka. Ngerti nggak? Jadi referensi kehidupannya mereka pada saat mereka mau ngobrol, lagi pengen belajar, lagi pengen bercanda, ceng-cengan gitu ya. Jangan temenin dia, misalnya gitu. Kenapa? Dia ganti sikat giginya setahun 2 kali gitu. Jadi hal yang ada value-nya di masyarakat. Begitu cara kita meng-approach kampanye atau iklan kepada masyarakat. Kenapa? Di era multiplikasi yang tadi saya bilang, di era digital yang multiplikasinya cepat, kita bisa mengandalkan kekuatan itu dibandingkan hanya harus jualan dengan gaya yang konvensional gitu. Jadi itu untuk yang value. Yang kedua needs. Nah, needs-nya itu apa yang bisa kita gali dari masyarakat. Contoh misalnya kita dagangnya nasi uduk. Saya sekarang gini, kita ketemu sama lontong sayur, sama lontong opor, sama lontong rendang dan lain-lain, itu hanya rata-rata hampir cuma lebaran doang. Bayangkan kalau kita pengen jualan, tapi kita jualan punya banyak pesaing. Pesaingnya itu ya adalah misal tukang nasi uduk dan lain-lain ya. Berarti kita saingan hanya masalah teritorial aja. Oh di komplek ini yang dagang Dina, di komplek ini yang dagang Wati, yang di komplek ini dagang beda-beda gitu dong, cuma beda tempat doang. Berarti value-nya cuma ada di jarak. Setelah jarak, orang baru akan membandingkan rasa. Nah sekarang gimana cara memperkecil kompetisi ini? Pertama, kompetisi ini harus diperkecil dengan cara kita mendiversifikasikan produk kita yang berbeda dengan yang lain. Contoh kita jualan penganan lebaran tapi setiap hari. Jadi kalau orang mau jajan eh, lontong sayur lebaran cuman ada di warungnya Dina gitu. Orang nyari ke sana. Setelah itu, bagaimana kita meningkatkan value-nya di masyarakat, ya kan? Lalu needs-nya di masyarakat. Kan dengan cara, kamu kangen lebaran kan? Siapa sih yang nggak kangen lebaran? Anggaplah iklannya kayak gitu ya. Siapa sih yang nggak kangen lebaran? Yuk, mampir ke warungnya Dina. Ada penganan lebaran yang disediakan setiap hari. Dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Yuk, sarapan ala lebaran. Anggaplah caption IG-nya kayak gitu. Orang terngiang-ngiang tuh, oh iya kalau sarapan lebaran cuma ada dia ya. Gitu loh. Orang kita ngajarin value-nya kayak gitu. Sampai akhirnya muncullah needs.
kebutuhan. Sampai orang sudah merasakan, orang sudah tahu alur pembeliannya, orang jadi butuh tuh. Begini cara membeli via warungnya Dina. Harus datang ke rumahnya, bisa jualan di Shopee atau GoSend, apa segala macam. Setelah ada infrastruktur needs, orang akan menggunakan infrastruktur tersebut secara leluasa. Makanya ada penambahan, Bu, kok nggak ada di Gojek sih? Saya kan jauh. Akhirnya berimprovisasi. Makanya siapkan infrastruktur saat kita mau berjualan apapun. Sekarang makanya tadi saya bilang fenomena ibu-ibu rumah tangga berdagang dikarenakan efek pandemi. Ya, ibu-ibu rumah tangga berdagang ya itu tadi dagangnya juga jangan cuman ya udah yang penting mah saya asal bikin. Nah, misalnya ibu saya udah tua nggak ngerti lah marketingnya kayak begini loh, ada anaknya kan. Anaknya ngebantuin bagaimana cara memasarkan ini gitu. Jadi setelah value ada needs. Ini yang harus dilakukan. Jadi setelah needs itu dibuat gitu ya, infrastruktur itu sudah ada, saya yakin, kita semua yakin bahwa orang, ya kita aja, infrastruktur udah dibuat sama Gojek kan. Gara-gara ada Gojek, semua orang jadi pesan makanan, semua orang jadi mager, sering di rumah. Karena infrastrukturnya sudah dibuat. Jadi pada saat kalian punya produk, jangan lupa produk tersebut disiapkan infrastrukturnya. Itu. Oke. Kalau nanti infrastruktur sudah terbuat, needs-nya sudah kebangun, gitu ya, sudah terdevelop. Yang terakhir yang perlu diperhatikan, gitu. Yang terakhir ini adalah maintenance. Saat kita memaintain satu produk, kita tidak bisa tidak konsisten. Contoh, ingat yang tadi saya bilang masalah buluk bukanlah sebuah opsi, misalnya gitu. Ini harus continuity nih kontennya tuh. Maksudnya pada saat konten kampanyenya itu harus continuity. Jadi bahwa dia anggaplah nanti iklan berikutnya beberapa bulan kemudian muncul orang yang tadinya buluk terus jadi kinclong, terus dia juga nularin ke orang lain gitu. Bikin iklan baru, nularin ke orang lain. Anggaplah si cewek cantiknya ini Sophia Latjuba, si wanita yang komediannya ini anggaplah Empo Alfa misalnya gitu, Empo Alfa gitu ya. Terus Empo Alfa lagi nongkrong sama Omas di iklan barunya. Mereka bikin dialog bahwa lo tuh nggak boleh buluk ini segala macam karena buluk bukanlah opsi. Jadi si Empo Alfanya udah kinclong, dia ngasih tahu ke yang lain sambil Sophia Latjubanya lewat. Dengan kayak gitu, orang punya referensi, oh iya nih iklan yang dulu nih. Gila dia udah kinclong. Nah, continuity itu maintenance tuh. Gitu. Bahasa kampanye atau bahasa marketing yang continuity itu pasti akan membuat orang-orang terus ingat gitu. Jadi ini yang sebenarnya saya coba approach hari ini, bahwa melakukan sales itu harus bisa adaptif, benar-benar kita beradaptasi terhadap lingkungan, jangan lagi jangan lagi standar-standar aja. Saya kasih contoh, kalau kamu ke ITC terus datang ke lantai yang jualan handphone, pasti mereka punya satu kata yang satu kalimat yang mirip semua. Boleh handphonenya kakak, lihat aja dulu mau tuker tambah atau apa. Ini default. Dan bagi saya itu tidak menarik, membosankan. Tapi kalau tiba-tiba misalnya saya jualan, halo kakak, silakan mampir, nggak pakai iPhone nggak keren, ayo mampir sini, kan lucu jadinya kan. Kalau mau keren pakai iPhone misalnya gitu. Itu udah satu jargon yang ngeselin buat orang, karena ngeselin itu orang jadi apa sih, gue nggak pakai iPhone nggak keren dong misalnya gitu. Jadi ada interaksi. Oke. Orang tahu itu maksudnya bercanda. Iya, Pak Riki. Iya, Pak Riki di sini ada Bobby Purbo Wijoyo. Halo Bobby, apa kabar?
Ya, saya unmute kan. Bobby bisa mendengar kita dengan jelas ya. Bobby ini mengikuti salah satu pelatihan dari RCK dan baru menyelesaikan 94%, Pak. Jadi ini masih newcomer nih, Pak. Gitu. Halo, Bobby. Oh ya, halo Bobby. Ya, Ya, Bobby selamat bisa, bergabung. ya, selamat bergabung. Bobby bisa mendengar, Bobby? Iya, nampaknya masih Oke, unmute, ini Pak. ada 13 menit kurang lebih kita Aha, buka sesi Q&A lah ya. Tadi dari baik. situ ya, ada 3 hal. Yang Hmm, pertama value, oke. Yang kedua needs, yang ketiga konsistensi yaitu untuk maintenance. Itu yang paling penting. Itu aja dulu produknya. Ya, value-nya nilainya buat orang itu apa? Dina mau jualan apa? Bobby mau jualan apa? Ya jangan bilang bahwa kita kan jualannya sama, ya udahlah rezeki nggak ketuker. Ya ngerti sih saya orang pikiran kayak gitu, tapi ya nggak bisa kayak gitu juga kalau mengandalkan eh, dunia digital seperti sekarang gitu. Jadi ini yang saya coba pengen sampaikan. Coba monggo siapa yang mau tanya, Dina mau tanya atau Bobby mau tanya, Dina dulu deh mungkin ya. iya, Dina dulu. Ya, silakan di unmute aja Dina langsung ya. Unmute sendiri aja ya. Iya, sendiri aja unmute. Oke. Oh, ke-mute lagi tuh. Oke, unmute Ke-mute ya. lagi. Oke, sudah unmute nih. Ya, silakan Dina. Di masa pandemi sekarang kan penjualan lewat online tuh banyak banget ya. Gitu. Tadi kan yang Pak Rik bilang termasuk ibu-ibu juga gitu kan. Di sini sih saya lihat nggak termasuk ibu-ibu juga ya, kayak perusahaan besar aja itu sekarang udah masuk ke online juga. Contohnya kayak S Hardware lah. Contoh suami saya kan kerja di sana gitu. Ternyata mereka tuh juga masuk juga ke salah satu perusahaan online ya, gitu kan. Nah, kalau saya lihat dampaknya apa sih kayak perusahaan besar gitu, tapi dia ikut masuk ke perusahaan online itu kayak misalkan Shopee gitu kan, gitu. Ke marketplace gitu ya. Tertarik, efeknya apa ya? Apa besar juga atau biasa aja atau gimana? Kalau saya sih ngelihatnya malah jadi apa ya? Yang apa sih? Apa? Yang setara dengan dia tuh jadi akan tertutup sama dia gitu. Sementara kan dia kan perusahaan besar kan. Gitu. Sementara kalau yang seperti gitu kan perusahaan, bukan perusahaan sih, maksudnya pedagang-pedagang yang kecil gitu, Pak. Oke, saya coba jawab ya. S Hardware tuh kalau nggak salah grupnya kawan lama deh. Kawan lama ya nama ininya. Nama induk perusahaannya. Oke, jadi saya ini udah beberapa kali nih dapat WhatsApp dari S Hardware nih misalnya. Selamat pagi Bapak Ibu Riki, apa kabar? Saya dari bla 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 S Hardware mana ingin menawarkan produk yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Bahasanya saja menurut saya terlampau halus dan terlampau general. Oke, lengkapi kebutuhan nutrisi Anda agar daya tahan tubuh mulai terjaga menjadi dihasilkan dari huruf slow juicer. Dia mau nawarin juicer nih. Ya, misalnya sama saya. Kalau saya mau nawarin juicer, saya nggak pakai narasi tahu tulisan kayak gini. Saya bikin video singkat yang kurang lebih 15 detik atau 30 detik. Lalu saya kirimkan ke database klien saya. Atau saya buatkan poster foto. Fungsinya untuk apa? Karena poster foto itu bisa buat dibaca selanjutnya. Untuk tulisan narasi dalam bentuk petikan, saya rasa saya nggak tertarik. Nah, sekarang kalau misalnya mereka sudah beralih ke marketplace, kayak Tokopedia, kayak ke Shopee, gimana sih? Oh, besar, kawan lama punya resources besar, nggak mungkin nggak menang di market gitu kan. Nah, sekarang, kalau menurut saya kenapa mereka baru melakukan sekarang? Karena dulu kan tersentralisasi di ashardware.com atau .co.id misalnya. Orang nggak tertarik untuk berkunjung ke ashardware.co.id atau .com karena orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang memang punya tujuan untuk membeli perabotan rumah, gitu ya. Sekarang kalau ada di marketplace itu adalah kumpulan dari semua produk yang nanti muncul di rekomendasi beranda kan, tiba-tiba lagi download, lagi nyari tepung terigu, kok jadi ada slow juicer nih, ada apa segala macam. Itu yang seharusnya mereka lakukan sejak lama. Nah, bagaimana nanti bakalan dikalahkan dengan produk-produk mereka? Remember, produk-produk perusahaan tersebut biasanya mereka itu spesifik bikinan negara ini tapi punya merek tertentu. Contoh misalnya
ada Chris Bow atau apa gitu ya. Oh, mereka pemegang merek tersebut dan jarang sekali memegang merek kompetitor lain kalau sudah punya satu misalnya. Terus kalau misalnya kita punya produk, ya diversifikasi produknya dari mereka. Atau kita mainkan harga. Jadi harga itu pasti beda kan, harga kita dengan harga perusahaan besar misalnya. Atau kita mainkan harga. Contoh misalnya, kalau misalnya di perusahaan ini mereka punya guideline harga tertentu karena harus tambah teks, harus tambah dan lain-lain. Oke, harus tambah dan lain-lain. Jadi yang perlu kita lihat adalah, oh saya tanpa pajak tambahan, saya tidak perlu biaya operasional untuk bayar karyawan dan segala macam. Berarti produk saya harus bisa lebih murah, berarti bersaing secara harga. Atau yang kedua, diversifikasi produknya sebagai taruh produk kompetitor. Kalau dia jualan juicer yang ini, kamu cari juicer dari produk lain yang punya fungsi sama, kualitasnya mirip, kamu jual gitu. Karena orang kalau ada kata kuncinya yang sama, nanti ke depannya mereka akan how do you call this? Mereka akan membandingkan dari segi value, nilai yang mereka mau dapat. Oke? Jadi saya rasa sih itu nggak perlu takut bersaing, makanya produk-produk yang kita pakai itu harus pakai strategi, produk yang kita pasarkan tuh harus pakai strategi. Siapa nih yang ngejual wajan teflon? Wajan teflon yang terkenal tuh mereknya apa saja. Gitu. Jadi bagi saya sebagai konsumen, saya akan memilih produk-produk yang menurut saya value for money. Maka dari itu needs-nya juga harus dibentuk. Gitu. Ya. Jadi buat saya infrastruktur dari awal sudah harus dibuat. Anggaplah perusahaan besar seperti yang tadi kamu sebutkan, sekarang malah baru beranjak ke marketplace. Baru beranjak ke marketplace. Tadinya mereka pede dengan websitenya mereka. Karena apa? Proses penyebarannya tidak kuat. Sampai akhirnya mereka menyerah sama keadaan, mau nggak mau mereka masuk ke marketplace. Nah, ini adalah satu contoh bahwa tanpa menyiapkan infrastruktur dan beradaptasi terhadap infrastruktur baru, kita pasti akan kewalahan. Jadi dari awal belajarlah dari para pemain-pemain besar ini bagaimana secepat apa mereka beradaptasi. Gitu. Itu sih, Din. Oke. Ya, Pak Bobby, Riki. Pak Bobby, ada mau tanya nih? Tinggal 4 menit lagi, Mr. Rick. Iya. Ya, Bobby ada yang mau ditanya? Coba di-unmute dulu. Siapa saya? Oh, saya ada di situ ya? Iya, Pak Bobby. Boleh pertanyaan. Saya nggak tahu mau nanya apa. Tips apa aja saya boleh, nggak tahu mau nanya apa. Saya bingung. Pak Bobby ini background-nya apa nih, Pak? Background-nya apa? Pekerjaannya apa? Iya. Saya setahun yang lalu rekanannya Kementerian Perhubungan untuk untuk infrastruktur bandara kelas 3. Terus tahun ini saya dapat kartu prakerja. Terus saya disuruh ikut kursus ini biar saya bisa dapat sertifikatnya gitu. Oke. Pak, Bu. Berarti ada hubungannya sama pekerjaan saya saat ini sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya yang kita bahas di sini hampir sebagian besar adalah enrichment, rata-rata bagaimana kita bisa survive di dunia kerja, di dunia bisnis gitu ya. Baik. So far ini adalah sesi gratis yang kita berikan bagi para peserta belajar kita. Kenapa? Karena kita berpikir ininya apa sih? Belajar online hanya dengan baca PDF atau nonton video aja, kita merasa pasti bakalan kurang buat teman-teman buat teman-teman pencari kerja atau yang memang benar-benar pengen cari ilmu gitu ya. Makanya kita mengadakan sesi ini. Memang benar sesi Zoom Live ini ditujukan agar kita bisa menyampaikan apa yang biasa kita sampaikan di dalam kelas. Ya, kita juga rindu ngajar di dalam kelas gitu. Baik. Di dalam kelas dan bisa kita share. Ada pertanyaan apapun selagi kita masih bisa jawab dan relevan dengan ilmu yang kita kuasai,
kita pasti akan jawab. Nanti mungkin bisa saya gali lebih banyak mengenai Pak Bobi yang bekerja sebagai rekanan Kementerian Perhubungan, ya, apa saja ininya, apa positif dan negatifnya dan lain-lain. Oke, saya rasa sih itu. Pak. Ibu admin, mungkin kita sudahi dulu programnya. Iya, baik Pak. Masih ada sekitar 2 menit lagi, Pak. Apakah mau ditambahkan? Oh, masih ada 2 menit. Ya, 2 Oke. menit lagi ya. Mungkin Jadi, bisa ditambahkan ya. tips nih untuk Pak Bobi. Ya. Untuk presentasi, Jadi, Pak Bobi mengambil presentasi dia. Presentasi profesional. Iya, iya. Presentasi profesional. Ya, Iya. anggaplah kayak gini. Saat saya lagi presentasi, saya lagi jualan. Jualan saya adalah saya pengen Anda dengerin. Ya, saya pengen Anda dengerin, saya pengen Anda menyerap apa yang saya sampaikan. Nah, tujuan saya tercapai apabila Anda sudah fokus. Anda belum tentu harus membeli produk saya, karena jualan saya bukan produknya, tapi jualan saya adalah bagaimana Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan dan menyerap, lalu mempelajarinya. Jadi jualannya itu. Sama dengan presentasi profesional. Presentasi profesional juga sama kayak gini. Jadi apa yang saya sampaikan harus sampai dulu ke Anda, bagaimana saya membuat nyaman audiens. Audiens tuh harus nyaman dulu. Jangan sampai saya ngomong ngelantur sendiri, ngejelasin pakai slide dan lain-lain, tapi audiensnya nggak merhatiin. Itu jadi poin penting bahwa memenangkan perhatian audiens itu sangat-sangat penting dari awal sebelum kita jualan produk. Saya rasa sih itu.